Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara di ibadah kali ini. Ya, melanjutkan seri yang kemarin, saudaraku, tentang pembahasan kita mengenai komunitas. Ya. Nah, kemarin kita bahas bahwa kehidupan berkomunitas seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga hidup berkomunitas, saudaraku. Dia membentuk komunitas dan dia mengupgrade komunitas itu. Dia bawa komunitas itu untuk sebuah tujuan. Ya. Namun sebelum terjadinya komunitas, kita perlu kuasa Roh Kudus, karena di Kisah Para Rasul kehidupan berkomunitas, yaitu cara hidup jemaat yang mula-mula itu gak bisa terjadi begitu saja kalau tidak diawali dengan terjadinya baptisan Roh Kudus. Karena kenapa? Baptisan Roh Kudus inilah yang dengan tanda awal, bukti yang kelihatan, tanda yang kelihatan dengan berbahasa roh, itulah yang membuat kita punya kuasa. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Intinya ini, Tuhan mau hidup kita menjadi saksi. Ya, dan kita bisa menjadi saksi kalau ada kuasa Roh Kudus, yaitu terima baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Jadi baptisan Roh Kudus tidak berhenti hanya di zaman Kisah Para Rasul, tetapi berlaku sampai hari ini dan sampai nanti Yesus datang kembali kali yang kedua. Karena firman Tuhan berkata bahwa janji itu, yaitu tentang baptisan Roh Kudus, itu berlaku bagi kamu, para murid-murid saat itu, bagi anak-anakmu, dan bagi generasi yang masih jauh hari ini. Generasi yang masih jauh itu ini kita, zaman-zaman ini, ya. Nah, makanya Pak Niko terus kumandangkan api Pentakosta juga dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Ya, next berikutnya. Nah, kita lihat, kemarin kita sudah bahas tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, ya, adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10 kita baca sama-sama ya. Yang belakang kelihatan nggak nih yang hitamnya? Kelihatan ya? Yuk, 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini tujuan Yesus, kenapa dia mau mengorbankan dirinya, mau disalibkan, mau mati, mau dicambuk, mau terima segala penderitaan yang ekstrim, saudaraku. Tujuannya bukan ini, untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin. Ya. Dan untuk mewujudkannya, apa yang Yesus lakukan? Ini visi. Misinya apa? Ya, jadi ada visi, punya misi juga untuk mengerjakan dan menyelesaikan visi itu. Apa aplikasinya? Apa penerapannya? Kita buka selanjutnya. Next. Ya, Tuhan punya grand design. Ya, grand design inilah yang nanti menjadi patron kita atau menjadi model kita. Karena ini sudah terbukti. Yesus lakukan ini. Dan sampai hari ini perkembangan jiwa-jiwa, pertobatan jiwa-jiwa sangat begitu masif dan luar biasa. Ya. Yang pertama dikatakan begini, pemuritan. Ini cara Tuhan untuk mewujudkan visi, menjalankan visi tadi. Ya, melalui pemuritan. Karena itu Tuhan, dia datang ke setiap daerah waktu itu. Ya, dia pilih orang-orang, dia tunjuk orang-orangnya. Dari orang-orang yang sederhana, saudaraku, ya. Bahkan Alkitab menulis orang-orang yang tidak terpelajar, Kisah Rasul, ya. Orang-orang yang tidak terpelajar, Tuhan ambil, Tuhan jadikan murid. Tuhan perlengkapi dari orang yang bukan orang terpelajar, tapi bisa dikuah luar biasa. Ya. Lewat apa? Lewat pemuritan. Tuhan memuridkan 12 murid, Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Ini dari 12 murid berkembang luar biasa. Dari 20 murid menjadi 70 murid. Dari 70 murid menjadi 120 murid, menjadi 500 lebih murid, menjadi 3.000 murid, menjadi 5.000 murid, dan sampai hari ini sudah nggak bisa dihitung lagi, saudara. Sudah banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Ya.
Jadi terjadi, ternyata visinya Tuhan menyelamatkan yang terhilang. Ini juga harus menjadi visi kita. Ya, visi gereja, visi jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, kita membawa visi ini menyelamatkan yang terhilang, membawa kepada Tuhan Yesus. Dan itu bisa terjadi kalau ada komunitas yang namanya komunitas murid. Siapa yang menjadi muridnya? Ya kita, dimulai dari kita. Karena dari kita yang menjadi murid nanti, kita akan menjadi pemurid, orang yang memuridkan orang lain. Kemarin disurvei ya dari PRC, kita sudah bahas sedikit. Ternyata ketika kita memuridkan, justru itu iman kita, kerohanian kita menjadi semakin naik, saudara. Ya, kita semakin bertumbuh. Yang kedua, lewat persekutuan. Tuhan bangun persekutuan dimulai dari 12 murid itu. Nanti kita belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam pemuridan itu. Nanti kita lihat slide-nya. Ya. Hidup dalam komunitas. Ya. Yesus tuh suka komunitas dengan 12 murid itu kumpul. Yesus sharing, Yesus ngobrol firman, Yesus ngajari kehidupan, nilai-nilai kerajaan dia impartasikan supaya murid-murid itu tuh menyerap, mengerti apa maunya Tuhan, apa isi hatinya Tuhan, apa visinya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan. Bagaimana cara berdoa diajarkan, bagaimana cara berpuasa diajarkan, semuanya diajarkan oleh Tuhan. Ya, lewat persekutuan komunitas ini. Setelah itu penginjilan, melakukan penginjilan bersama. Ingat Tuhan Yesus pernah mengutus 70 orang muridnya berdua-berdua. Kamu pergi berdua-berdua. Datangi setiap daerah, beritakan Injil Kerajaan Allah. Sembuhkan mereka yang sakit. Dikatakan Yesus memperlengkapi mereka dengan tenaga, kuasa. Sehingga ketika mereka mendoakan yang sakit sembuh. Ada yang kerasukan setan, didoakan yang setannya pergi. Terjadi luar biasa, kesembuhan, mujizat luar biasa, pembebasan luar biasa. Sehingga para murid kembali kepada Tuhan Yesus, dikatakan dicatat di Alkitab. Mereka kembali dengan bangga luar biasa, sukacita. Tapi Tuhan ngomong, lebih berbahagia lagi, lebih bersukacita kembali karena namamu tercatat dalam buku kehidupan. Ya. Lewat penginjilan, diutus. Nanti setelah sudah jadi murid, diperlengkapi, diajar tentang dasar-dasar pengajaran firman Tuhan. Sudah punya perlengkapan firman, saudara bisa mulai memuridkan. Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kantor kita, di masyarakat, ketika ada orang datang kepada kita, kita bisa melayaninya. Amin, saudaraku. Ya, selama ini banyak orang-orang Kristen nggak siap untuk melayani orang-orang di luar sana. Saudara berhak, saudara boleh melayani mereka. Nggak harus semua pendeta yang melayani. Nggak harus semuanya pendeta yang datang mendoakan. Amin, saudaraku. Ya, saya rindu suatu hari nanti. Saya lagi berdoa sama Tuhan. Tuhan, gimana caranya pelayanan anak ini bisa lebih baik lagi? Ini saya lagi pikirkan. Gimana caranya Tuhan? Saya lagi tanya supaya anak-anak pun, ya ketika kita latih, kita ajar suatu hari nanti. Saya rindu melihat anak-anak nanti mendoakan saudara. Nanti kita praktekkan. Kita ajar mereka, kita latih mereka, kita minta mereka praktek. Ya, di dalam kesempatan ibadah seperti ini, anak-anak mendoakan saudara, datang ke saudara, didatangi anak-anak mendoakan saudara. Kita rindu hal seperti itu. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jadi saudara belajar di luar sana, setelah komunitas persekutuan raya ini sudah diperlengkapi, di sini sudah keluar. Itu praktek sesungguhnya di sana. Di sini diperlengkapi, dikasih peluru. Nanti di luar sana pakai peluru itu. Amin. Ya. Pelipat gandaan, mengutus murid-murid, didelegasikan. Ya, kemarin saya juga sudah share kepada saudara, saya tuh rindu banget untuk bisa mendelegasikan kepada saudara, mengupgrade saudara, mengutus saudara. Ya, tentunya yang sudah siap. Ya. Yang sudah bertumbuh tentunya. Ya.
Saya rindu sekali suatu hari nanti saudara tuh bisa diutus kemana. Nanti kita bisa pelayanan sama-sama. Saya rindu banget saudara. Kita kunjungan yuk sama-sama. Jadi saya nggak saya sendiri. Saya bawa tim. Misalkan ke rumah sakit saya bawa tim. Saya rindu seperti itu. Ada jemaat yang sakit misalkan dirawat. Yuk siapa kasih info. Ini sakit. Nah, yuk tim berangkat. Nah, nanti bukan saya mendoakan. Tim yang mendoakan. Nah, ya kan? Saya menopang dari belakang. Belajar praktek seperti itu. Di LP misalkan, ada yang terbeban rindu, saya ingin melayani di LP. Selama ini kan cuma saya sama Pak Andreas, ya kan? Sementara masih belum berjalan pelayanan LP, mungkin karena masih pandemi, ya saya belum dapat kabar lagi. Ya Pak Andreas pun sakit tapi sudah sembuh, saya sudah kunjungi 2 kali, sudah sembuh, sudah bisa jalan. Kemarin sempat nggak bisa makan saudaraku, ya. Kena tipes beliau, ya sudah di swab juga, hasilnya bagus, nggak COVID. Ya jadi Pak Andreas juga senang sekali karena sudah di swab, ya hasilnya positif, maksudnya bukan positif COVID maksudnya nggak terjangkit gitu maksudnya, ya puji Tuhan, ya dia sudah bisa jalan. Ya kita doakan nanti, ya. Ya saya rindu seperti itu, saudaraku. Pelayanan kita bareng-bareng. Amin. Ya, satu tim, kunjungan, ya kan. Nanti ada apa? Kita siapkan itu, ya. Mengutus murid-murid untuk melakukan amanat agung. Saudara yang nanti sharing, saudara nanti yang mulai aktif gitu loh. Ya. Kita tuh punya moto gini. Ini saya belum share secara utuh tentang gesit, ya. Nanti next berikutnya, ya. Selama ini saya share hanya lewat grup WA saja. Saya belum jelaskan, saya belum jabarkan, saya belum impartasikan. Nanti kita tunggu waktunya berseri dari seri ini nanti, ya. Nanti sampai ke situ. Saya rindu moto wadah kita itu apa? Pemberdayaan kuasa Roh Kudus. Kita memberi tempat seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja, memberdayakan kita, melatih kita, mementor kita Roh Kudus, membimbing kita, mengajar kita. Roh Kudus memberdayakan kita. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Saudara, ini di-upgrade, diperlengkapi supaya kita punya SDM yang siap untuk melayani Tuhan. Ya, SDM yang bertumbuh, SDM yang menjadi prajurit yang gagah perkasa. Gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Itu kira-kira gambaran, ya, moto wadah kita melalui gesit itu. Next berikutnya. Nah, ini kita lihat bagian siklus amal agung. Ya, mungkin sudah saat ini masih bingung sampai hari ini tentang amal agung itu kayak gimana sih implementasinya, perwujudannya gimana. Gampangnya begini, ini yang sederhana. Pergi, saudara harus pergi. Jangkau melalui misi penginjilan, KKR, retreat camp, ini hanya contoh-contoh saja. Ya, yang bisa dilakukan di kita, nanti kita sesuaikan. Ya, dijangkau, pergi. Saya kemarin sudah posting juga. Saya dapatkan malam hari, saudaraku. Ya, waktu kita mesbah keluarga. Malam hari sebelum tidur kita mesbah keluarga, kita baca Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Ya, di sana dikatakan tentang pekerja penuai. Ternyata Tuhan bilang begini, tuaiannya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Nah, bagaimana untuk bisa menuai yang banyak itu, untuk bisa memenangkan jiwa yang tersesat, yang terhilang itu? Butuh orang-orang yang punya mentalitas sebagai penuai, pekerja-pekerja sebagai penuai. Bukan pekerja organisasi, bukan pekerja struktural. Ya, kalau pekerja organisasi, pekerja struktural, ada kemungkinan bisa dia tidak berfungsi. Tapi kalau pekerja penuai pasti berfungsi dia. Amin, saudaraku. Ya, bukan strukturalnya, bukan jabatannya, yang penting fungsinya berfungsi enggak gitu. Ini penting, pekerja penuai. Ya, Tuhan bilang minta, kata Tuhan. Mintalah kepada Dia yang mempunyai tuaian. Tuhan yang punya tuaian itu, yaitu Tuhan Yesus, minta. Tetapi di kalimat selanjutnya Tuhan bilang pergi. Jadi kita minta ini bukan hanya minta Tuhan minta kirimkan pekerja, minta kirimkan tuaian jiwa-jiwa, enggak. Tapi Tuhan suruh pergi. Caranya begitu, saudaraku. So, jangan hanya berdoa minta, tapi nggak pernah action.
Amin. Ya. Minta apa? Pemulihan fisik tubuh kita. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tapi kita nggak ada action sebagai wujud iman percaya kita. Yang Tuhan mau minta, tapi juga action. Lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntun. Lakukan itu. Itu metodenya Tuhan. Tuhan nggak mau kita hanya pasif, tapi juga aktif. Minta itu aktif, pasif, tapi pergi itu aktif. Ya. Kemudian baru dimuridkan setelah dijangkau, bertobat, dibaptis, dimuridkan. Sama, Yesus juga sama kan, pilih murid-murid, tunjuk murid-murid, angkat murid-murid, dimuridkan, dimentor, masuk dalam komunitas. Setelah itu dibaptis. Setiap orang yang percaya harus dibaptis secara selam. Itu pengakuan iman GBI. Ya, pengakuan iman GBI menyatakan setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam untuk menerima pengampunan dosa. Ya, dibaptis secara selam dan baptisan Roh Kudus. Selama ini, ya saya mohon maaf kepada Tuhan dan kepada saudara juga, selama ini saya kurang menekankan soal baptisan Roh Kudus. Padahal firman Tuhan mengatakan ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Ya, tapi selama ini saya kurang menekankan tentang baptisan Roh. Tapi puji Tuhan, dalam beberapa bulan ke belakang, ya, ini sudah di-sharekan, ini sudah ditekankan, ini sudah dimotivasi buat saudara. Ya, baptis. Siapa sih yang belum baptis secara selam? Saya mau pastikan, angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Nah, ya kan? Ayo, ini kesempatan buat saudara. Beri diri, baptis secara selam. Yang mengerti katakan amin. Ya. Mau sudah dibaptis secara selam? Siap? Kapan waktunya? Saudara datang memberi diri. Dibaptis itu harus memberi diri. Datang. Bisa melalui para pengurus yang ada dulu boleh. Enggak, kalau misalkan belum ke saya nggak apa-apa. Sampaikan kepada pengurus, mungkin Pak Binting, Pak Lambok, atau siapa, Pak Silaban yang sudah bisa share. Sampaikan, Pak saya ingin dibaptis, tulang saya ingin dibaptis. Nah misalkan, ya kan? Nanti para tulang ini menyampaikan kepada saya. Para itu ini menyampaikan kepada saya gitu. Itu saya ingin dibaptis, gimana caranya? Ya udah yuk ke sekretariat atau ke nanti ibadah. Daftar ya, itu kan tinggal tentukan waktunya kapan, ya kan, di mana. Siap para itu menyampaikan. Siap para tulang untuk menjadi pengantar. Ya, saudara, ayo cepet, mumpung Tuhan belum datang. Ya, mumpung Tuhan belum datang, baptis. Yang mau katakan amin. Supaya apa? Supaya ketika melayani di sini, melayani apapun, saudara sudah dibaptis. Itu sebenarnya persyaratan yang paling dasar banget, paling inti. Ya, siap dibaptis? Yang belum dibaptis, yang belum baptis Roh, minta sama Tuhan, percaya dulu. Ya, percaya dengan baptisan Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Saudara minta sama Tuhan, rindu, lapar, haus, Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus. Jangan malu untuk berbahasa roh, jangan takut untuk berbahasa roh. Karena bahasa roh itu kenapa? Orang dibuat iblis jadi takut, jadi ragu. Karena iblis tahu, saudara, kuasa dari bahasa roh, dampak dari bahasa roh itu iblis tahu. Zaman Kisah Para Rasul terjadi ketika mereka dibaptis Roh Kudus, terjadi pertobatan 3.000 jiwa, saudara. Di Pentakosta kedua di Azusa Street, sekarang lagi disiapkan tempatnya, gedung yang dulu dipakai William Seymour itu. Kemarin kalau sudah lihat di acara tayangan 115 tahun Azusa Street ulang tahun itu, gedung itu sekarang sudah nggak tahu, saya belum tahu nih itu apakah dikontrak atau dibeli. Ya, itu atas ide Pak Niko itu, saudara, luar biasa. Pak Niko yang jadi inisiatornya. Padahal ini sudah cukup lama Pak Niko punya kerinduan, tapi nggak tahu caranya gimana. Tiba-tiba pandemi sempat terhenti akhirnya. Dan setelah beberapa sekian lama pandemi berjalan, sekarang Pak Niko dapat konfirmasi, dan sekarang nanti Agustus sudah bisa dipakai. Agustus tempat Asusasi di mana terjadi baptisan Roh Kudus William Seymour terjadi, itu sudah selesai Agustus nanti dan siap untuk dipakai.
Luar biasa. Nanti saya share di grup WA foto-fotonya ya. Luar biasa hari-hari ini. Mereka menara doa 24 jam di sana. Dulu Pak Niko bingung siapa yang jadi penjaga menaranya. Tapi sekarang Pak Niko disingkatkan. Justru sekarang para pemimpin-pemimpin, leader-leader, gembala-gembala masuk di menara doa. Mereka yang pimpin, mereka yang main gitar. 24 jam. Kalau nggak ada 24 jam nggak bisa berjalan gimana? Setel musik, saudaraku. Penyembahan 24 jam di setel. Ada menara doa 24 jam. Amin. Adakan menara doa 24 jam di rumah saudara. Caranya bagaimana? Ketika sudah bisa masuk berdoa. Ketika nggak bisa setel musik. Ada pujian penyembahan terus mengalir di rumah saudara. Amin, saudaraku. Ya, atmosfernya beda, saudaraku. Saya kalau di ruangan lagi bikin apa, kerjain apa, setelah aduh, ikut penyembahan rasanya. Kerinduanku, wah ke bawah saudaraku. Jadi ngerjainnya itu sambil menyembah gitu. Wah asik banget. Amin. Ya, next berikutnya diajarkan ya tentang doktrin. Nah ini saya singgung sedikit tentang temuan penting yang ketiga dari BRC, dari survei. Kunci pertumbuhan gereja dan jemaat. Temuan penting ketiga tentang kunci pertumbuhan gereja dan jemaat. Next berikutnya apa? Ada nggak? Lagi? Nah ini hampir 70% gereja di Indonesia yang memuridkan. Gereja yang memuridkan, yang ada melaksanakan pemuridan adalah gereja yang mengalami pertumbuhan. Gereja yang bertumbuh, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang menjadi murid. Ada komunitas-komunitas, ada komsel-komsel, di mana semua jemaat 100% terlibat di dalamnya. Masuk di komsel-komsel itu. Dan mau dimuridkan, mau diajar firman Tuhan. Mau bertumbuh. Tadi pagi waktu persiapan di toilet saya diingatkan sama Tuhan, sampaikan kepada jemaat. Kita hidup di dunia ini gak cuma sekedar memperhatikan pola hidup tubuh jasmani kita, manusia jasmani kita. Kita seringkali kan wah pola hidupnya diperhatikan, pola makan, pola diet, pola apa untuk tubuh kita, ya kan? Jasmani kita. Tapi ini kita lupa. Kita punya tubuh rohani, kita punya manusia rohani, tapi gak punya pola hidup yang sehat. Pola hidup kita yang rohani juga harus sehat, saudaraku. Gak hanya soal jasmani saja. Karena roh lah yang menghidupkan, bukan tubuh jasmani. Amin. Saudara bisa hidup karena saudara masih punya manusia roh. Dan itu yang mendiami Roh Kudus. Roh Kudus diam di situ, memberikan kehidupan itu, membuat saudara bisa bertumbuh asal saudara merespon. Ya. Saudara rindu nggak saudara bertumbuh? Dimulai dari pribadi lemas pribadi bertumbuh. Rindu nggak saudaraku? Amin. Dimulai dari diri kita ada kerinduan untuk saya mau bertumbuh Nggak cuma begini-begini aja rohaniku, ingin bertumbuh, ingin bisa melayani, ingin bisa menyampaikan sharing, ingin bisa berbagi kehidupan. Ya. Ingin sesuatu mengalihkan hal yang rohani. Nah setelah itu wujudkan dalam komunitas, masuk dalam komunitas. Ya nanti hari Rabu rencananya nanti kita akan ada meeting atau fellowship untuk para leader. Ya nanti di situ kita akan sharing sama-sama. Ya gimana saya nanti juga impartasi visi di situ. Kemudian kita akan bicarakan untuk langkah-langkah selanjutnya, khususnya untuk program pemuritan ini yang kita sedang bahas, masalah komsel ini. Ya itu. Next berikutnya. Kesimpulannya, lagi klik. Penyelesaian amanat agung akan terwujud jika warga gereja, saudara dan saya, yang belum memuridkan, belum jadi pemurid, ya, akan terwujud jika warga gereja yang belum memuridkan dapat ditolong, didukung, diperlengkapi. Nanti di komsel-komsel itu, di komunitas-komunitas itu, ya, saudara akan ditolong, saudara akan didukung dan diperlengkapi, sehingga suatu hari nanti, sehabis materi, katakan begitu, modul-modul yang disampaikan, yang diajarkan,
Saudara sudah siap untuk mengajar, saudara sudah siap untuk sharing, sudah siap untuk menjadi pemurid. Ini akan mempercepat penyelesaian amanat agung. Amin. Ya, nanti guru-guru sekolah minggu berangkat dari sini semua, dari Komsel. Gembala-gembala yang di Bandung, orang-orang yang bertumbuh di mana, itu berangkatnya dari Komsel, saudara. Saya juga produk Komsel. Saya lahir di Komsel, saudara. Saya dibesarkan lewat Komsel. Saya di-upgrade lewat Komsel. Saya dulu tinggal di Cibiru, masih ikut numpang orang lain, saudaraku, ya, bukan saudara, rekan sepelayanan saja di gereja di Ranca Ekek dulu waktu saya masih di Kahatek, ya kan. Sudah keluar sempat juga, ya kan. Tapi mau menabung saya, kondisi saya nggak kerja, pengangguran, ditampung di situ. Saya Komsel malam jam 7, kadang hujan, dan Komselnya lumayan, cukup jauh, saudaraku. Walaupun Komsel itu di wilayah, tapi wilayah Bandung ya lumayan gitu, nggak kayak Kalijati kan, wilayahnya masih dekat gitu. Datang, terima pengajaran, terima persekutuan, bertumbuh di sana. Kemudian saya masuk terhisap dalam Dewasa Muda, Rayon 2 Bandung. Dimuridkan lagi saya di situ, diajar, dibina. Masuk departemen musik, dibina lagi, dimuridkan lagi. Masuk proskonio, dibina lagi, dimuridkan lagi, dikom lagi, disom lagi. Wah. Untuk pelajaran som dan kom itu saya sudah berapa kali itu terima, saudara. Ya, tapi tetap, saya dulu di Malang juga sama mendampingi jemaat nih, ikut kom 100. Saya sudah punya sertifikat kom 200, sudah jadi guru, tapi masih duduk, dengerin, mendampingi jemaat. Duduk saya mendampingi, terima lagi pengajaran sampai selesai, sampai di wisuda. Berapa kali, nggak apa-apa, itu mempertajam saya, mengingat saya, merefresh saya kembali. Jangan berpikir kita gini, itu sudah saya terima, sudah saya dengar. Enggak, terus dengar dulu. Nanti saudara bisa benar-benar mengerti ketika saudara mengajar. Itu akan tambah luar biasa, tambah tajam ibarat pisau. Ya. Next berikutnya. Pola Tuhan Yesus diikuti oleh murid-murid. Ya. Penginjilan, Petrus berkhotbah, ya kan, di hari Pentakosta. Terjadi pemuridan, 3.000 petobat baru dimuridkan. Ingat ya, ini pola yang Tuhan tetapkan. Ini grand design yang Tuhan buat untuk diterapkan zaman Kisah Para Rasul sampai hari ini. Ya. Inilah pola hidup rohani yang sehat. Inilah pola hidup manusia rohani kita yang saudara harus penuhi. Yang tadi saya bilang, jangan hanya fokus kepada pola hidup, memperhatikan pola hidup jasmani, tapi juga pola hidup manusia rohani. Apa pola hidupnya? Ini, saudara ikut komunitas, diajar, ya. Lihat ini, setelah petobat baru ya, petobat baru bertobat, diapakan? Dibaptis. Ini siklus ya, ini siklus, ini pola. Bertobat, dibaptis secara selam, dimuridkan, hidup dalam komunitas. Ini pola hidup yang sehat. Jadi murid, kemudian jadi pemurid. Siap, saudaraku? Siap? Rasanya kok belum siap ya? Kebanyakan yang terjadi apa? Orang sudah dibaptis, tapi berhenti, stop hanya dibaptisan. Nggak lanjutkan, padahal Tuhan mau setelah dibaptis, masuk dalam komunitas. Setelah masuk dalam komunitas, dalam persekutuan. Seperti ini persekutuan lebih besar lagi. Setelah itu sudah jadi pemurid. Itu yang Tuhan mau. Next berikutnya. Nah, Kisah Rasul 2 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya, ini dasar firman-Nya, memberi diri dibaptis, ya kan? Setelah dibaptis, ya kan, bertambah 3.000 jiwa. Lalu apa? Bertekun dalam pengajaran, ya, dan dalam persekutuan.
Ini yang dimaksud tadi, setelah bertobat, dibaptis, ikut persekutuan. Jangan meninggalkan persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti, berdoa. Maka katakan mereka semua rasul-rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Next berikutnya. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Hidupnya kekeluargaan banget. Buahnya apa dari kehidupan komsel, komunitas itu? Ada kehidupan yang rukun, kehidupan yang unity, saling memperhatikan, saling menopang, saling mendorong. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemimpin dalam komunitas itu yang menjadi penggeraknya, menjadi inspiratornya. Saya beri contoh gambaran seperti ini di Bandung contohnya, seperti Pak David almarhum dulu, ya kan? Pak David dengan jumlah jemaat yang begitu besar waktu itu, ketika beliau masih ada, beliau nggak bisa memperhatikan satu persatu tuh jemaat, dan nggak mungkin juga Pak David datang mendoakan satu persatu seluruh jemaat yang ada. Lalu bagaimana bisa terhandle? Lewat pemimpin-pemimpin komsel ini. Amin, saudaraku. Para gembala-gembala gembala-gembala komsel ini. Jadi di setiap komunitas di wilayah mana ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang kekurangan, itu bisa tercover di situ. Lewat gembala masing-masing ini. Amin, saudaraku. Ya. Bisa teratasi, setiap masalah jemaat bisa teratasi. Nah, saya rindu juga pola ini kita terapkan sekalipun kita belum sebesar di Bandung, tapi kita mulai latih. Yuk kita siapkan gembala-gembala kulnya. Ayo yang ada di dekat situ gabung, masuk, semua masuk yang wilayah situ, di yang terdekat. Nanti gembala-gembala kul itulah yang akan memperhatikan. Ada yang sakit, nanti gembala kul bisa kontak, baik ke saya maupun kepada pengurus yang lain, kita layani bersama. Diperlukan diakonia, kita keluarkan diakonia. Amin, saudaraku. Ya, terhandle semuanya. Saya terbatas, saudaraku. Kalau cuma saya, amat aku nggak cepat selesai. Makanya perlu pengutusan, perlu pendelegasian supaya saudara bergerak. Amin. Gembala melahirkan gembala, domba melahirkan domba, saudara melahirkan domba lagi, cari domba lagi. Saya melahirkan pemimpin-pemimpin, gembala-gembala yang baru. Saudara cari domba-domba yang lain, karena domba melahirkan domba. Amin, saudaraku. Ya, gembala melahirkan kembali gembala. Saya rindu ada pemimpin-pemimpin selanjutnya, next leader. Siap jadi next leader? Ini, next berikutnya. Nah ini, dengan bertekun sehati berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, kemudian memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ada dua komunitas, komunitas raya seperti ini dan komunitas rumah, yaitu komsel tadi. Next selanjutnya, nah, judul perikop kisah rasul yang kita bahas tadi, ya, dalam Alkitab Keluaran NIV disebutkan judulnya begini, Fellowship of the Believers. Nah, kata fellowship artinya persekutuan, berasal dari kata koinonia yang mengandung arti partnership. Nah, jadi fellowship itu partnership, membangun sebuah partner, membangun sebuah kemitraan, membangun sinergi. Ya. Next berikutnya aja. Nah, kita lihat sedikit tentang pemuridan Tuhan Yesus. Ada fathering, jadi dalam komsel nanti gembala-gembala kul, ya. Ini kita ikuti patronnya Yesus, polanya Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus cara memuridkan komselnya, ya. Dikatakan ada fathering, membapai, ya, menjadi bapak di situ, ya. Seperti dalam sebuah keluarga, seorang bapak, bagaimana fungsinya? Ya membapai keluarganya kan. Demikian juga di komsel, sama membapai, mengajar. Ya, mengajar anak-anaknya, ya kalau dalam komunitas mengajar anak-anak rohani, kalau dalam keluarga mengajar anak-anak jasmani, ya kan? Mengajar kemudian melatih, melatihnya bagaimana?
Contoh, saya kasih contoh cara melatihnya. Sekarang saya lagi mempersiapkan WL, worship leader. Saya harus kasih contoh. Nih, cara WL itu begini. Datang ke tempat ini, bagaimana. Saya contoh, praktek sayanya. Mereka melihat, oh gini caranya, praktek. Bla 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 bla, misalkan, ya kan? Ikuti. Setelah itu terlatih, mulai mandiri, bisa sendiri. Itu cara coaching atau melatih. Saya pernah melatih tentang bagaimana lahir baru. Saya masih ingat waktu itu Pak Silaban yang praktek, salah satunya. Bagaimana kita melayani jemaat yang mau lahir baru. Didoakan, ikuti doa saya. Nah, ingat gak Pak Silaban dulu? Ikutin doa saya. Masih ingat gak dulu? Itu coaching, itu pelatihan. Saudara praktek gak di rumah? Di masyarakat prakteknya. Nah, itu masalahnya di situ, dipraktekkan ya. Next berikutnya, kita selesaikan di sini. Terus melakukan pembapaan dalam proses pementoran atau pemuritan yang dilakukan kepada para murid. Jadi kalau kita sebagai mentor, murid itu disebutnya menti. Katanya sama-sama menti. Nah, kalau bahasanya mentor, maka yang di mentor itu adalah menti, ya. Contoh apa? Markus 18. Ketika murid bertengkar. Murid Yesus bertengkar. Kenapa? Karena belum punya pemahaman atau pola yang baru, pengertian yang benar tentang melayani. Mereka bertengkar. Siapa yang terbesar? Siapa nanti yang jadi pemimpin? Kalau Yesus gak ada nanti, kira-kira begitu. Next, leadernya siapa? Mereka bertengkar. Tapi Yesus justru membapai. Yesus memberikan pengarahan, Yesus memberikan contoh. Contohnya apa yang diberikan Yesus? Prakteknya apa? Yesus membasuh kaki murid-murid. Ini loh, pemimpin yang besar itu mau basuh kaki muridnya. Oh, jadi pemimpin itu hamba. Amin, saudaraku. Yesus menunjukkan kepada murid-murid bukan hanya mengajar, tapi juga mementor, mengcoaching mereka, melatih mereka, mempraktekkan. Lihat nih loh, pemimpin aku yang adalah guru, aku yang adalah Tuhan, aku membasuh murid-murid, kaki murid-murid. Engkau pun harus lakukan seperti itu. Ini coachingnya Tuhan, pelatihannya Tuhan. Saya nggak sungkan-sungkan membasuh kaki saudara. Betul. Saya mau basuh kaki saudara. Karena Tuhan Yesus pun membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Ayo, saya ingin saudara naik kelas. Ya, masuklah dalam komunitas. Next berikutnya. Klik lagi, nah ini contoh-contoh ya. Pembapaan padulinya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Next berikutnya. Ya, waktu Petrus menyangkal, ya kan, padahal firman Tuhan kan berkata, siapa menyangkal Bapa, dia akan disangkal juga. Bapa tidak akan mengenal orang itu. Tapi untuk Petrus, karena dia bertobat sungguh-sungguh, Petrus diampuni, dibapai. Sampai akhirnya Yesus datang kepada Petrus dan berkata, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Diceritas kemudiannya, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Petrus jadi gembala luar biasa. Padahal dia menyangkal Yesus, tapi dia tidak dikucilkan oleh Yesus, dia tidak dibuang oleh Yesus. Kamu murid kurang ajar, nggak seperti itu. Dia membapai, dia mengampuni, dia merangkul kembali. Ayo sama-sama yuk. Amin, saudaraku. Ini nanti gembala-gembala komsel ikuti pola itu, membapai, mengajar dan melatih. Ya. Next berikutnya. Klik. Ya, ini sudah sama mengajar, ya kan? Nah, uniknya begini. Yesus itu ngajar, tetapi nggak cuma di indoor, tapi di outdoor juga. Nah, nanti komsel-komsel itu pun kalau memungkinkan bisa di outdoor, nggak perlu harus di indoor. Fleksibel, nggak apa-apa. Sambil ngopi misalkan, sambil kumpul ngopi bareng, ngobrol firman, ngobrol firman di situ, sharing. Yuk kita bahas tentang keselamatan yuk. Menurut kamu keselamatan siapa? Yuk kita bahas tentang Roh Kudus yuk. Menurut kamu Roh Kudus apa? Kita bahas tentang apa? Kita sharing sama-sama.
Kesimpulannya apa? Amin, saudaraku. Ini akan indah luar biasa. Next berikutnya. Tadi ini mengajar sudah, next sudah. Nah, coaching melatih. Tujuannya apa? Supaya para murid bisa mengalami, merasakan langsung hal-hal yang terjadi dalam area pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Contohnya apa? Next berikutnya. Saudara tahu peristiwa ini apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu Yesus waktu itu sedang keadaan sedih, berduka karena Yohanes Pembaptis baru mati, dipenggal kepalanya. Murid-murid Yohanes ngasih tahu kepada Yesus bahwa gurunya yaitu Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya. Yesus sedih, dia mau mengasingkan diri sendirian, dia mau sendirian berdoa. Tapi orang-orang yang tahu mendengar Yesus ada di sana, langsung berbondong-bondong orang datang. 5.000 orang hanya laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anaknya. Alkitab mencatat, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya laki-laki 5.000. Kumpul di situ sampai menjelang malam, saudaraku. Alkitab menulis menjelang malam. Murid-murid datang kepada Yesus, "Guru, ini udah mau malam. Tempat ini sunyi, nggak ada yang jualan. Suruh mereka pulang aja." Kata Yesus apa? "Kamu harus kasih dia makan." Wah, kaget. Mana mungkin dalam waktu singkat harus memberi makan sekitar 15.000 orang, katakanlah begitu. Nggak mungkin, guru. Catering mana yang bisa dalam waktu sekejap, dalam waktu hitungan jam harus menyiapkan makan untuk 15.000 orang paling sedikit. Tempat ini sunyi. Gimana? Tiba-tiba dia ngomong, "Guru, ada yang bawa nih 5 roti 2 ikan. Nah, bawa sini, kata Tuhan." Anak kecil bawa. "Guru, saya punya roti. Guru, saya punya ikan." Di sini Yesus mempraktekkan, mengcoaching mereka. Kamu lihat sekarang ya, nih guru praktek nih. Walaupun Yesus gak ngomong gitu, tapi lewat kejadian ini Yesus tuh mempraktekkan. Ini caranya. Bawa kepada Yesus, Yesus berdoa, mengucap syukur. Nah, ini sudah. Banyak orang ngomong gini, "Aduh, hanya saya punya talenta cuma 5 roti 2 ikan. Saya punya kemampuan, kesanggupan hanya 5 roti 2 ikan." Enggak apa-apa, bawa kepada Yesus. "Tuhan, saya cuma bisa ini. Saya mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai apa yang ada pada saya untuk kemuliaan Tuhan." Itu kuncinya, saudaraku. Jangan malah, "Aduh, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa." Tinggalkan mentalitas itu. Padahal bisa apa-apa, tapi bilangnya nggak bisa apa-apa. Walaupun mungkin buat kita ini nggak seberapa, cuman segini Tuhan kemampuanku. Nggak apa-apa, bawa sama Tuhan. Tuhan pakai Tuhan supaya ini memuliakan engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Saya berdoa mulai hari ini setelah dengar firman Tuhan ini nggak ada lagi yang lempar-lemparan. "Kamu aja yang doa, kamu aja yang doa, kamu aja yang doa." Nggak ada lagi. Amin. Kamu aja yang sharing, nggak ada lagi. Seberapapun, serahkan sama Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku. Mulai melangkah. Amin. Mulai melangkah. Saya belum bisa belajar. Beri diri. "Tulang, aku mau belajar WR." Ngomong sama tulangnya, "Itu aku mau belajar." Nanti sampaikan. "Yuk, kita belajar." Datang. Hari Sabtu datang. Setelah kita selesai latihan, ambil beberapa menit untuk praktek latihan. Amin, saudaraku. Ya. Intinya itu, mau memberi diri. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada para muridnya. Didelegasikan kepada murid. Sekarang murid, Tuhan mau buktikan gini, kamu tuh bisa gitu loh. Jadi yang bagi bukan Yesus, tapi murid-murid. Bayangkan, saudaraku, katakan ini roti dikasih ke Pak Ginting. Dari Pak Ginting, "Ustaz,
dia coel, dia makan, kasih ke Pak Lambung, coel lagi. Itu nggak habis-habis saudaraku. Hari itu mujizat terjadi dan yang praktek siapa? Murid-murid. Bukan Yesus. Yesus hanya kasih cara nih gini loh caranya. Punya iman. Kamu bertindak, jangan suruh mereka pulang. Kamu punya kuasa, pakai kuasa itu, pakai imanmu untuk menolong orang. Nah, siap saudaraku? Ya, ini melatih. Next berikutnya. Nah, memuridkan orang percaya komunitas Yesus melakukan hal berikut. Ini kita sambung saja. Next berikutnya. Amin. Inti kesimpulan dari pembahasan kita seri yang kedua ini adalah Tuhan berikan patronnya, Tuhan berikan modelnya bagaimana berkomunitas. Tuhan lakukan tadi mengajar, apalagi membapai, mengajar, dan melatih. Sama-sama katakan yuk, membapai, terus apa? Mengajar, kemudian melatih. Coba kita lihat slide terakhir, paling akhir sebagai penutup. Terus lagi, ini nanti kita sambung aja. Nah, satu lagi di atasnya. Nah, ini penata layanan yang sedang saya siapkan, saudaraku. Ya, saya perlu share dulu sebentar di tempat ini. Ya, ada penyesuaian kembali. Ya, saya sedang gumuli. Ini masih draft sementara. Nanti kita share sama-sama. Ya, ke depan ini adalah merupakan tim penggembalaan. Kenapa saya memakai tim penggembalaan? Ya, karena yang pertama, jadi ini nanti tim penggembalaan ada bidang-bidangnya masing-masing. Ada bidang prophetic, ada bidang pemuritan, ada bidang next gen, ada bidang ibadah. Ini sementara sesuai kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan kita di tempat ini. Kita lakukan dulu yang sesuai kebutuhan kita. Yang lain nanti menyusul, yang belum ada nanti menyusul, ya. Nah, masing-masing bidang ini, ya, ini nanti punya unit-unit. Nah, yang di bidang prophetic misalkan dia menggembalakan, dia punya tim. Kalau selama ini kan nggak punya tim. Ya, koordinator yang sekarang, contohnya yang ada Pak Ginting, ada Pak Lambok, ada Pak Silaban, ada Bu Asi. Itu mereka nggak punya tim. Nah, nanti dengan penyesuaian ini mereka akan punya tim. Contoh misalkan prophetic itu apa? Ada unit doa. Nanti siapa yang memimpinnya ada, yang mengordinirnya ada unit musik pujian, ada unit multimedia, ada anggota timnya. Anggota timnya siapa? Yaitu yang jadi singer, yang jadi WL, yang pemain musik. Itu jadi anggotanya di sini, terhisap di bidang prophetic. Nah, nanti mentornya ini mengembalakan ini. Demikian juga ini pemuritan, ada KUL, ada PAAK, ada pelayanan jemaat, pemerhati, ada unit kom. Ini kom kita belum ada, tapi nanti menyusul dan seterusnya. Nanti ada timnya, yang KUL siapa, yang PAK siapa, yang ini siapa, yang ini siapa. Digembalakan oleh di sini. Siapa yang pegang di sini nanti. Terus begitu. Makanya namanya tim penggembalaan. Sudah mulai belajar untuk menggembalakan anggota timnya. Amin, saudaraku. Ya. Nah, nanti saya akan mementor, saya akan pemuritan komsel dengan yang di sini. Nih, yang hijau ini. Nah, ini hijau. Ya. Ini kan komsel sama saya. Seperti contohnya Pak David di Bandung. Pak David KUL sama Pak Niko. Nanti Pak David dapat impartasi dari Pak Niko, pulang ke Bandung, Pak David kumpulkan para gembala-gembala untuk impartasi lagi kepada gembala-gembala di cabang-cabang. Ya, itu namanya KUL 3. Kalau Pak David sama Pak Niko itu KUL 2 disebutnya. Kemudian Pak David dengan para gembala di cabang-cabangnya Rayon 2 itu namanya KUL 3. Nah, nanti di sini ini sebagai istilahnya KUL 3 di Ita Kalijati ini, ya.
Nah nanti tim Kul 3 ini dia akan mementor di sini, bagi visi, bagi apa, sharing di sini untuk perkembangan bidangnya. Amin. Ada komsel-komsel di sini nanti dibentuk. Yang mengerti katakan amin. Ya makanya namanya unit bidang tim pengembalaan. Nanti dia mengembalakan di sana. Oke, ini gambaran sementara. Ya, ayo mulai persiapkan diri, saudaraku, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung isinya tentang pemuritan, komunitas. Hari ini saya pakai label komunitas. Amin, saudaraku. Ya, ayo saya ngajak kita sama-sama gabung di komunitas. Nanti kita akan bentuk para leader, nanti akan kumpul, kita siapkan dan saudara merespon, menanggapi. Mulai, ayo dukung sama-sama. Bentuk komsel-komsel di wilayah saudara masing-masing. Rumah yang bisa dipakai mulai. Kalau yang belum bisa pakai virtual, boleh pakai virtual. Nanti kita atur caranya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri sama-sama.